Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang kami hormati, Ketua APRI dan seluruh jajarannya, Ketua BKM Kabupaten Majalengka, Ketua BKM Kecamatan se-Kabupaten Majalengka, dan hadirin peserta kegiatan revitalisasi BKM tingkat Kabupaten Majalengka yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya membuat kita semua bisa hadir dalam acara kegiatan di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara di pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Salim Fahri Al-Bantani S.Tosti. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن
وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi BKM tingkat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya kita bisa berkumpul dalam acara revitalisasi badan kemakmuran masjid. Mudah-mudahan pada kesejahteraan masjid, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan langkah kita ke kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan ke Panutan Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang saya hormati Ketua APRI, yang saya hormati para Ketua BKM tingkat kecamatan beserta jajaran, yang saya hormati unsur dari Bimas Islam, unsur dari Humas. Kegiatan kali ini kami akan melaporkan, ini merupakan rangkaian kegiatan ke-7 ya, dari Bimas Islam, ke-8 kalau dengan yang konten digital. Ini yang di setiap kegiatan pasti itu ada unsur penyuluhnya. Yang dai penyuluh kene, anu soft skill penyuluh kene, majelis taklim penyuluh deui wae, anu PKM aya kene penyuluh. Walaupun kecil-kecil kegiatannya ya, tipis-tipis lah, kegiatan Bimas itu tipis-tipis tapi banyak. Laporan panitia pendahuluan, Badan Kesejahteraan Masjid telah berdiri sejak tahun 1970 yang merupakan lembaga semi resmi yang didirikan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan memiliki posisi sentral dalam memberi literasi informasi keagamaan sekaligus membentuk paham keagamaan masyarakat secara komprehensif. Masjid juga berfungsi sosial, edukatif, dan bahkan pemberdayaan ekonomi umat. Revitalisasi BKM merupakan upaya transformasi kemasjidan, bagaimana kita memberdayakan masjid dengan baik dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dasar Hukum PMA 54 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesejahteraan Masjid. 2. Keputusan Menteri Agama nomor 350 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengelolaan aset-aset BKM. 3. Peraturan Ketua Harian BKM nomor 1 tahun 2023 tentang revitalisasi organisasi dan tata kerja Badan Kesejahteraan Masjid. 4. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka nomor 025.04.41684/2025 tanggal 2 Desember 2024. Tujuan yaitu untuk optimalisasi kelembagaan organisasi BKM tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan. 2. Transformasi pengelolaan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, inventarisasi aset internal BKM melalui penataan, sertifikasi wakaf, advokasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset. Kegiatan ini pada kesempatan ini adalah revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid tingkat kabupaten tahun 2025
dengan tema BKM Berdaya Masjid Berjaya Umat Sejahtera. Peserta unsur BKM tingkat kabupaten 3 orang dan unsur BKM tingkat kecamatan 52 orang. Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka tahun 2025. Sedangkan narasumber yaitu satu, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Majalengka tentang kebijakan pemerintah tentang PKM. Yang kedua, Kepala Seksi Bimas Islam tentang optimalisasi peran dan fungsi PKM. Yang ketiga, Ketua MUI Kabupaten Majalengka terkait transformasi pengelolaan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam kegiatan kali ini, mumpung para kepala kawah kumpul, juga akan kita sosialisasikan terkait gerakan sadar nikah dan penyelamatan aset vital di KUA. Karena di situ sudah ada dirjennya dan sudah ada surat edarannya. Mungkin nanti akan kita bahas di setelah acara terbuka ini. Terakhir, demikian laporan kegiatan revitalisasi BKM tingkat Kabupaten Majalengka. Mohon kiranya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka sekaligus membuka kegiatan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2025. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SAG MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbal. Yang sama-sama kita hormati Pak Kasih Bimas Islam beserta jajarannya. Yang saya hormati para panitia pada kegiatan revitalisasi BKM. Yang saya hormati para peserta hadir di sini dari mulai para kepala KUA, para penyuluh, hadir pula Pak Ketua APRI dan Ketua IPARI, Bapak Ibu yang saya hormati. Tak sadar, mungkin ada yang tak sadar, ada yang sudah sadar bahwa Bapak Ibu hadir di sini itu sebagai pengurus BKM kecamatan, Pak. Jadi kamari takut nanti ayam yang ada candi SKK padahal itu sudah sekarang, Pak. Nah, makanya wajar kalau Pak Kasih hari ini mau merevitalisasi, sebab ya belum sadar dengan keadaan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan apresiasi ke teman-teman di Bimas Islam. Betul, kegiatan di Bimas Islam itu banyak tapi kecil-kecil, ngeruyeuh. Ya, yang dimakan itu kan hanya sepiring, Pak. Jadi yang penting ayeuna sapiring, besok sepiring, gitu kan. Ngeriya pasti ya. Jadi kan saya ingatkan itu serapan anggarannya paling kecil. Ini yang kemudian harus dihukum itu. Serapan anggaran, bahkan besok saya mau rapat koordinasi terkait serapan anggaran. Serapan anggaran untuk Bimas Islam baru 31%. Sebab besarnya Bimas Islam itu yaitu di Jastro itu. Jastro kaitannya dengan pencairan PNBP kaitannya dengan pelaksanaan pernikahan. Damanya kudu dibayar lama gitu. Sehingga harus ada peristiwa pernikahan dulu baru dibayarkan.
Nah itu Pak yang terjadi di Dinas Islam. Jadi meriah lah. Mun bahasa Sunda nama meren ngelayat Pak. Sarua ngelayat jeung pakesina. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ada amanah langsung dari Pak Kanwil melalui para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Pertama, beliau menyampaikan permohonan maaf dengan alih tugas sebagai Kepala Biro Keuangan Perencanaan dan Akademik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau nggak salah per tanggal berapa ya? Saya lupa lagi. Yang pasti beliau hari ini sudah menunaikan tugas di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah hari ini kepemimpinan beliau dijabat oleh Pak Kabag PU selaku PLT-nya Pak Dr. Andes Haji Ali Abdul Latif MAG. Permohonan maaf jika memang ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Tentu Pak Kanwil pernah mungkin bertemu dengan Bapak Ibu, kemudian pernah bersapa dan sebagainya. Itulah Pak Kanwil. Alhamdulillah yang saya tahu jasa beliau ke Majalengka luar biasa. Bapak bisa lihat hari ini saya serta kawan-kawan di sini lagi membangun PLHUT, pelayanan haji umroh terpadu. Nah itu memang dikasih oleh Pak Kanwil. Dipanya Dipa Kanwil, tapi bukan hanya Kementerian Agama Majalengka saja. Di mana ada tanahnya sudah bersertifikat, Pak Kanwil membangunkan itu. Sebab apa? Beliau punya visi di awalnya, diantaranya membenahi infrastruktur yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sampai ke tingkat kabupaten. Nah, ini semua pasti sempat berkomunikasi, bertatap muka, berjabat tangan. Beliau menyampaikan permohonan maaf jika memang ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga menyampaikan bahwa anak buah Bapak Ibu dari mulai hari kemarin itu yang penyuluh P3K lagi melaksanakan MOOC. Jadi sistem sekarang diklat itu ada yang melalui aplikasi. Nah, tolong Bapak Ibu yang lagi melaksanakan program MOOC jangan diganggu. Sebab itu mereka langsung lagi melaksanakan diklat dengan Balai Diklat Keagamaan. Ada yang Balai Diklat Keagamaan Bandung, ada Pusdik, tergantung para pesertanya. Namun demikian Bapak, tolong hari kemarin juga ada yang tidak hadir. Nah ini Pak, hari ini kami panggil Pak. Saya ingin tahu kenapa alasannya sampai tidak hadir. Maksud saya, itu kan kepentingan dia. Kepentingan dia wajib itu MOOC itu. Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan dia pribadi. Untuk itu saya pikir apalagi untuk kepentingan orang lain, tolak ukurnya kan begitu. Untuk kepentingan dirinya saja, itu Bapak Ibu mereka tidak hadir. Kalau nggak salah 5 orang yang nggak hadir. Anak buah Pak Kepala Kawah Majalengka. Salah satunya Ustadz Neki. Oh, Bang Nen. Ya. Nah itu. Tapi didorong untuk kesehariannya Pak, untuk melaksanakan MOOC. Jadi silahkan MOOC itu dilakukan di kantor Pak. Jangan sampai kemudian mereka berada di rumah. Tolong di kantor. Walaupun sesungguhnya di MOOC itu dikasih background. Itu kan kalau background dimanapun bisa sesungguhnya. Tapi saya pikir lebih bagus di kantor. Lebih bagus di kantor.
selain wifi gratis juga ya mereka juga ini lebih terkendali oleh kita. Itu Pak informasi. Terkait dengan revitalisasi Badan Kesejahteraan Masjid BKM, ini kalau lihat apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, betul kami itu sudah mengesahkan. Bahkan hari ini kenceng Pak untuk kemudian direvitalisasi. Kenapa? Saat ini ketuanya Pak Sekjen. Saat itu Pak Sekjen itu masih jadi Dirjen Bimas. Nah sekarang jabatan itu dibawa ke Sekjen sehingga agak kencang untuk kemudian masjid itu berdaya di mana-mana. Bapak Ibu yang saya hormati, BKM ini sesungguhnya organisasi karuhun lah. Bapak ingat yang mungkin angkatan sekian 60 lagi lah 60 70 itu saya ingat banget yang namanya tali telak. Ya, di situ kan di situ jika iwat ya, bicara iwat itu kemudian harus bayar ke BKM berapa? 1.000 rupiah. Dulu mah Pak, nggak tahu sekarang penghulu sekarang. Baheula mah nu kitu teh ditalar alik tolak teh. Itu dibaca. Nah ini penghulu sekarang itu harus didorong untuk menghafal. Maksudnya apa? Memberikan kepercayaan ya, memberikan kepercayaan ke pengantin. Walaupun sebenarnya ya sekarang mah bapak-bapak juga mangga diawas gitu. Dulu makan dituntun dah, buku nikah ditangguhkan. Jadi plus minusnya ada. Nah, ini organisasi karuhun kita. Sehingga pada zaman Menteri Pak Gusmen itu Pak Yakut pada saat itu ini ingin dihidupkan kembali. Nah, akhirnya betul hidup lagi dan ternyata Bapak kenapa bukan hanya saja penertiban, tapi aset di situ juga luar biasa. Bahwa yang hari ini Pak Asep kemudian Kusnul, Aini, Pak Dastin ngantor di situ, itu asetnya BKM Pak. BKM itu besar Pak. Bahkan ada beberapa tanah yang kemudian dimiliki oleh BKM. Bapak ingat Burangrang, Bandung. Nah, itu kan di tanah yang cukup strategis di situ, di Simpang 5 itu. BKM itu. Yang hari ini ditempati Bimas dengan Urais dengan Penangis di Ramdan. Nah, itu tadinya gudang kan? Nah, itu tanah BKM Pak. Saya ketika di Subang Pak, mohon maaf, kontrakan. Saya punya kontrakan 3 Pak. 45 juta kali kilo tak jadi seberapa? 135 BKM Pak. Dikontrak ke tukang jamu, tukang bakso, terus nasi padang 45 juta BKM. Makanya kami diberdayakan uang BKM itu. Nah ini aset BKM yang lama dimiliki oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu tolong merawat BKM ini oleh Bapak Ibu. Ini merupakan warisan orang tua kita yang telah memberikan kepercayaan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati,
tentu dulu ada diskusi kecil di antara kami juga. Ini bagaimana keterkaitan bahwa kita disuruh mengembangkan BKM, ada juga sahabat kita Pak Wakil Presiden pada saat itu dengan DMI-nya. Itu ada diskusi kecil di antara kita. Gak apa-apa siapapun yang ngurus organisasi keagamaan itu, insya Allah akan berkah semuanya. Hanya begini mungkin Pak, ada BKM. BKM itu Badan Kesejahteraan Masjid. Nah, di sini kita bisa berfungsi. Ada Pak Fikri ya? Ada. Pak Fikri. Kalau apa namanya? DMI. DMI ngurus masjid dari sisi apanya? Hah? Pembinaan. Yang geus lah nu ngabina kaloba lu halus gitu. Idaroh, imaroh, riayahnya juga dibina ya. Ternyata Kementerian Agama itu kan bukan organisasi ormit kita, tapi kita memang punya yang namanya BKM yang ada di dalamnya. Tapi tidak hanya itu yang namanya BKM, lebih luas. Ini banyak juga ke internal kita. Kalau itu banyak ke eksternal juga. Nah, kita karena memang mayungnya organisasinya di Kementerian Agama sebagai ormit, ya ini juga harus dikembangkan oleh kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baca sedikit, sama sesungguhnya ini ilmu yang sudah Bapak dapat. Pertama, bahwa BKM harus mendorong kesejahteraan masjid. Harus mendorong kesejahteraan masjid. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, miniatur yang kemudian masjid itu tertata di kita di Kementerian Agama. Saya nggak punya referensi lagi. Paling Kementerian Agama, kemudian Masjid Agung Al-Imam. Di situ ada pendidikan, di situ ada ruang kajian, di situ juga dipakai ibadah. Itulah kira-kira miniatur yang dikembangkan oleh kami. Di situ juga ada zakat, di situ juga ada perpustakaan. Itu ada di kami. Begitupun di di Masjid Agung. Di situ ada ekonomi berjalan, di situ ada ZIS, di situ ada kemarin saya ngobrol dengan Pak Ketuanya, yang belum itu remaja katanya ya, yang akan mau digarap di Masjid Agung Al-Imam. Nah, itulah kira-kira miniatur yang ada di kita. Bapak ingat, Bapak kan sempat dibawa pada saat itu ke Jogokarian kan ya? Ya ke Seragen, ya ke Jogokarian gitu. Nah, itu sesungguhnya kan ingin melihat manajemen masjid yang dikembangkan di situ. Ketika datang, kita disambut oleh mereka untuk beristirahat. Karena di situ disiapkan kasur-kasur kan gitu ya. Terima kasih. Mampir we kadinya sarena di sana. Itu udah Seragen ya? Udah Seragen. Nah, kemudian setelah sholat subuh kan disiapkan ceramah dulu kan di situ ya. Ceramah dulu, ceramah keagamaan. Kemudian setelah itu sarapan. Soto. Nah, itu jadi itu yang terjadi. Bahkan sana lamun teu era mah urang leungit sendal ngomong kadinya bisa diganti. Nah, itu Pak yang terjadi di masjid yang memang sudah berkembang. Ingat pada zaman Rasul pada saat itu ya di situ pusat ekonomi, kajian termasuk peradilan juga berangkat dari masjid pada saat itu. Itu yang terjadi. Nah, untuk itu marilah kita konsentrasi semuanya ke masjid. Baik Masjid Jami, Masjid Agung
yang menjadi bagian dari pembinaan Bapak dan Ibu semuanya. Kang Haji Nanang, Siap. kalau itu kan tetanggaan di situ. Iya, dengan sekolah. Sok diajak ngobrol tuh. Ya, ngobrol. Nah, itu. Ikut bersama-sama. Sama Kopi. misi diusi. Butuh jalan mobil ya? Kegiatannya bersama. Ya alhamdulillah lah. Itu mungkin bagian dari kewajiban kita karena kita punya badan kesejahteraan masjid. Nah, Bapak Ibu banyak hal lah untuk saya dengar Pak, masjid itu tapi ada yang kemudian, tapi saya pelajari itu, ingat betul, Jogokariang itu ada yang disebut dengan bendahara ketiga. Itu kan tiap minggu kalau nggak salah, tiap minggu 0, tiap bulan itu ya, 0 rupiah ya, 0 rupiah. Itu kan untuk mensejahterakan yang hadir pada saat itu. Saya dalam hati saya bertanya, iya, lamun misalnya mau nambah aset, sebut pada ngaresan WC seperti apa? Itu ada bendahara ketiga itu yang belum terjawab sampai hari ini. Siapa bendahara ketiga itu? Siapa bendahara ketiga itu? Dan ini mungkin ya apakah langsung dari malaikat gitu, atau ada yang mendampingi ke masjid itu, atau siapa Pak? Agnia. Siapa ada donatur? Itu mungkin yang tidak pada canceling itu ya mungkin itu. Artinya apa? Kita pun harus mendorong Agnia untuk mendampingi masjid-masjid kita. Itu mungkin Pak. Jadi Bapak Ibu, bahwa masjid merupakan kewajiban kita semua untuk mensejahterakan. Dari masjid itulah kira-kira kesejahteraan masyarakat harus muncul. Baik ekonomi, sosial, pendidikan, itu pun harus muncul dari masjid yang kemudian menjadi garapan kita. Saya percaya Bapak Ibu dengan keberadaan masjid ini akan punya nilai lebihlah perhatiannya, dan kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi untuk memperhatikan masjid yang kemudian merupakan rumah Allah yang pada saat ini berada pembinaannya di tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, data di kami itu jumlah masjid dan mushola itu sampai ke 3.000. Sementara jumlah desa 334 kalau nggak salah. 343 betul. 343 itu dengan kelurahan. Artinya kalau kita rata-ratakan meren mata itu oke, paling tidak musola dan masjid di tiap desa itu hampir ke 7 masjid, 7 musola, 7 musola lah. Dan masjid Jami mungkin ada yang 2 mungkin ya ada. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi data yang dimiliki oleh kita itu sekitar 3.000 Pak. Dan itu datanya dari Bapak semuanya yang pegang SIMAS itu. Ya, yang pegang SIMASnya Bapak dan Ibu. Biasa didaftarkan ke kami kasih registrasi itu dan registrasi semuanya untuk masjid dan musola yang ada di daerah. Untuk itu data sudah dimiliki oleh kita. Marilah kita merevitalisasi diri untuk pengelolaan masjid dan musola ini. Bukan hanya saja pendidikan, tapi juga bisa dikembangkan ekonomi, sosial dan yang lainnya. Bahkan tidak jarang masjid kemudian punya wakaf produktif juga. Itu punya Pak. Masjid punya wakaf produktif juga. Kemudian masjid punya lembaga pendidikan juga.
masjid, punya lembaga ekonomi juga. Itu tidak jarang di kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Saya jamin keikhlasan Bapak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk mengurus masjid dan mushola ini melalui BKM yang merupakan induk dari organisasi mitra yang ada di Kementerian Agama. Bapak sih ikhlas untuk ngurus ini. Yakin Pak Kasih gak akan memberikan materi tapi memberikan doa untuk kesejahteraannya. Saya ingat aja Pak, saya ingat kata Pak Haji Ajam, cing cenah kira-kira di jamaah itu 25 selorongnya ya 25.000 jamaah. Kira-kira saya cenah mabrur. Kata beliau itu belum tentu. Ayah menyebut kiai, ayah menyebut ketua kloter, ayah menyebut PHD. Itulah lain. Tapi ngurus haji. Kata beliau begitu. Nah, saya teringat Pak Ustadz Jajang ya. Kemarin kita panggil di muhasabah Pak. Dihitung oleh Ustadz Jajang. Sabarang kali sholat seminggu. Itu sabarang kali puasa, sabarang kali. Ternyata kalau diakumulasikan ke usia kita itu tidak terlalu banyak ibadah kita. Komo cina istri mah, sabab istri mah kena head gitu. Nah, itu tidak terlalu banyak untuk sholat itu hanya sholat. Ah, mudah-mudahan ngurusnya masjid sugan dan sugan. Nu bakal asup ka surga urus masjid. Dan tentu sholat kurang diterima gitulah kira-kira. Belum tentu sholat kita itu diterima. Candai nu sok dijama. Kan lu bisa diterima. Baik, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, agar hikmahnya acara ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhtarudin. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim wa dzurriyyina wa maulana Muhammad. Wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdan syakirin dan rabbina wa kafirin majidan. Ya rabbana taqabbal minna wa taqabbal Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka majibati rahmatika wa ajaibal maghfiratika wa ghanimata min kulli dhurrin wa salamatan Kondisinya dan bila berbarakah walahan ila farista wala jatan ila farista ya rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina tibaan wa arinal batila batila wa arina istinaba. Allahumma ta'alaina babal khair wa babal barakah wa barakah wa nasihat wa babal quwwat wa babal rizki wa babal salam wa bajana. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa adzabil akhirah. Wasifana bi'akal Quranil Karim wa nabiyatal karim sarat dunya wa sarat akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina wa istiqamah wa husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma jama'ana marhuman wa tafarraqna bi ibadihi wa tarqana masumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal hidayah. Wassalamualaikum